Selamat datang di AdSense Consulting Webinar, Optimizing Your Product Selling Strategy with Cloud ERP Data Integration. Selamat pagi kepada semua peserta webinar. Saya Aloysia Kaisa, senang sekali bisa menemani Anda semua dalam webinar pagi ini. Meskipun hanya melalui pertemuan virtual, kami berharap Bapak dan Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Perkenankan saya untuk menyapa speaker kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Vicky Sanjaya selaku Managing Consultant dari AdSense Consulting. Selamat datang kepada Pak Vicky. Selamat pagi Karisa, selamat pagi untuk semua audiens, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Vicky. Dan sebelum kita memulai presentasi dengan Bapak Vicky, kami informasikan kepada semua peserta webinar, jika terdapat pertanyaan, bisa diketik di box Q&A dengan format nama, strip nama perusahaan, strip pertanyaan. Dan bagi 3 penanya terbaik akan mendapatkan merchandise eksklusif dari AdSense Consulting. Lalu untuk agenda pada hari ini, akan dimulai dari pemaparan mengenai FMCG Industry Challenges in Digital Era, dilanjut dengan Responding to the Challenge, lalu yang ketiga akan menjawab How Cloud ERP Answering the Challenge, dan yang keempat terdapat demo mengenai Integration, Analysis, Faster and Better Decision Making with Cloud ERP, dilanjut dengan pemaparan Key Takeaways, dan tentunya ditutup dengan sesi Q&A. Baiklah, untuk presentasi pertama mengenai FMCG Industry Challenges in Digital Era akan disampaikan oleh Bapak Vicky Sanjaya. Untuk presentasinya kepada Bapak Vicky, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Karisa. Mungkin untuk screen-nya boleh saya izin sharing screen dari tempat saya. Oke, sudah terlihat ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih, selamat pagi untuk semua peserta dan juga panitia yang sudah membantu menyiapkan acara pada pagi hari ini. Nah, semoga dari acara hari ini kita mendapatkan suatu manfaat nantinya yang dapat kita bawa ke pekerjaan kita sehari-hari atau kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa untuk menyingkat waktu, ya saya segera mulai sesinya untuk bagaimana nih kita melakukan optimizing atau optimalisasi dari strategi terhadap penjualan produk dengan adanya data integrasi di Cloud ERP. Kalau ada suaranya kurang jelas, nanti boleh diinformasi ya. Oke. Nah, mungkin saya mulai dulu dari pengenalan dari AdSense Consulting itu sendiri. Ya, AdSense Consulting atau kita secara nama legalnya adalah PT AdSense Gudang Kopetrindo itu berdiri dari tahun 2014, di mana semangat atau dari foundernya yaitu Bapak Edwin Budiman di sini itu kita mempunyai semangat atau spirit gitu, bahwa AdSense yang dimana it stands for Electronic Data with Senses, dimana kita percaya bahwa suatu data itu akan menjadi lebih bermanfaat, akan menjadi lebih berguna, lebih meaningful kalau kita bisa manage, kita bisa atur dengan baik, sehingga nantinya data tersebut bisa berguna untuk organisasi Bapak Ibu untuk melakukan analisis atau melakukan strategic action yang lebih dari hari ke hari. Nah, AdSense Consulting sendiri mempunyai 5 core values, yaitu yang kita singkat sebagai LEADS, ya. Di mana L itu stands for long-term relationship, E for expert resources, the second E is for efficiency and productivity, D itu berasal dari kata develop your business, ya. Jadi kita berkembang bersama. Jadi AdSense membantu support perusahaan atau company Bapak Ibu untuk berkembang, dan kita berkembang bersama apa yang kita pilih depan itu, ya. Dan terakhir adalah solution oriented, di mana kita berorientasi pada solusi yang kita berikan atau roadmap, ya istilahnya roadmap kalau kita
bilang itu kepada klien kita, roadmap apa yang kita akan deliver ke klien kita, seperti itu. Dan juga core solution-nya di sini kita mempunyai 4+1 ya. Jadi ada EPM, kita menggunakan solusi dari Anaplan, ERP, Oracle NetSuite yang akan kita bahas pada hari ini nantinya. Kemudian Power BI dan juga BSM atau Spending Management, itu kita menggunakan Coupa. Dan yang terakhir kita juga ada Custom Business Application atau Solution. Nah, sedikit perkenalan dari saya sebagai Solution Consultant di Essent Consulting ini, ada lebih dari 14 tahun pengalaman saya yang dimulai dari seorang programmer. Ya, kemudian saya juga belajar dari sisi bagaimana memanage project. Nah, dari memanage project itu, saya dipercaya untuk yang lebih besar lagi bagaimana memanage suatu IT di suatu perusahaan. Dan juga beberapa industri, pengalaman industri yang pernah saya alamin dari sisi corporate IT advisory, manufacturing, industri FMCG itu sendiri, warehouse dan logistik, perkebunan, retail, telco, properti, sampai ke sektor non-profit, yaitu di education. Nah, itu sedikit background dari saya. Sekarang kita coba lihat nih. Nah, tentunya Bapak Ibu tidak yang di sini untuk audiens tidak asing dengan istilah harusnya tidak asing dengan istilah FMCG ini sendiri ya, karena nah kita mau lihat nih pada awalnya challenge apa yang dialami industri FMCG sampai saat ini atau baru-baru ini, terutama pada situasi pandemik saat ini. Jadi FMCG industri sendiri yang kita kenal adalah usaha atau perusahaan yang memang untuk kita menjual suatu barang kebutuhan sehari-hari, ya, baik itu kebutuhannya berupa kebutuhan untuk personal health and beauty care, household care, dan juga food and beverage. Ini 3 kategori yang kita tahu di industri FMCG ya, di mana memang barang-barangnya itu relatif sebagai package product atau barang kemasan yang harganya itu relatif murah karena dia diproduksi secara massal ya, dan turnover-nya itu sangat cepat. Di mana 3 faktor dari FMCG industri ini yang saya percaya sangat disorot oleh para expert atau pemain di FMCG industri adalah bagaimana kita memanage supply, demand, dan juga turnover di area-area atau di teritori yang kita beroperasi, seperti itu. Jadi 3 faktor ini yang saya percaya akan sangat disorot oleh teman-teman ini di industri FMCG. Nah, dari research, saya coba ambil nih riset, kira-kira kondisi challenge-nya bagaimana nih secara global, yang saya ambil dari statista.com. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa perkembangan penjualan atau sales dari industri FMCG tersebut masih terus bertumbuh. Ya, masih terus bertumbuh. Ya, ini saya ambil data dari Statista untuk Asia Pasifik ya, seperti itu. Jadi Asia Pasifik ini ternyata Indonesia menempatin urutan ketiga dari perbandingan antara Q3 dan antara tahun 2018 sampai tahun 2019 dan juga tahun 2019 dibanding dengan tahun 2020. Ternyata Indonesia mengalami pertumbuhan sekitar 6,5% dan juga 8,8% di sini. Nah, dan di global revenue pun, dari global revenue untuk food, ya, revenue growth untuk food, itu food and beverage, itu mengalami pertumbuhan 15,4%. Ya, tetapi ada juga yang mengalami istilahnya pengurangan atau defisit di sini. Jadi untuk produk-produk seperti kecantikan dan juga alkohol, ini kelihatannya dari customer udah mulai pola pikirnya pola hidup sehat ya di sini ya. Jadi alkohol dikurangin nih untuk pembeliannya. Jadi penjualan alkohol itu berkurang sebesar 10,3%. Nah, ini secara global. Nah, kalau kita lihat lebih spesifik lagi di Indonesia, ternyata ya ini 8,8% ya kita lihat. Ternyata yang paling tinggi itu adalah di household. Ya, household itu untuk kebutuhan rumah tangga ya. Contohnya pembersih lantai, deterjen dan semacamnya seperti itu.
Nah, untuk main sales channel-nya ternyata masih paling tinggi adalah di traditional trade saat ini. Ya, traditional trade ya mungkin lebih bicaranya kita supermarket, minimarket seperti itu ya. Nah, itu beberapa analisa dari Statista secara global yang dimana kita coba lihat lagi, ternyata kita lihat di sini tidak mengalami penurunan. Nah, kita coba lihat beberapa news ya dari Paper ID dan juga Ekonomi Bisnis. Nah, ini kita lihat bahwa memang dari direktur dari Unilever Indonesia, Bapak Arief Hudaya menyatakan bahwa dari Unilever sendiri untuk FMCG itu masih bertumbuh. Jadi antara periode Januari-September 19 dan 20 ini mengalami pertumbuhan dari 32,36 triliun menjadi 32,45 triliun. Ya. Nah, tapi kita juga harus aware. Bahwa pertumbuhan itu ternyata juga mengalami ada suatu gejolak atau perubahan ya, atau shifting yang kita sebut itu konsumen kita saat ini itu berpindah. Banyak yang berpindah, di mana yang sebelumnya mereka melakukan pembelian secara konvensional, yang saat ini pun masih sangat besar, tapi mereka tuh mulai berpindah menggunakan online. Jadi online e-commerce atau marketplace. Ya. Kalau kita lihat di sini dari Kemkoninfo menyatakan bahwa 2019-2020 itu mengalami pergeseran atau perubahan itu sebesar 30%. Ya, jadi platform e-commerce itu bertumbuh besar 30% dari 1 tahun ini. Kemudian dari data juga Kemkominfo, Power Commerce Asia ya, DKI Jakarta itu sebagai kota metropolitan dan ibu kota dari Indonesia itu sendiri, itu pangsa pasarnya ternyata untuk e-commerce ini 49,1%. Ini kita juga perlu waspadai di sini ya, bahwa memang 49,5-nya sendiri itu dimiliki oleh DKI Jakarta untuk pangsa pasar pembelian dari sisi e-commerce. Nah, kemudian dari JSA atau Chain Storage Age, di sini juga disebutkan bahwa 55% kita melakukan survei ya terhadap 1.000 konsumen, lebih dari 1.000 konsumen, 55%-nya menyatakan bahwa mereka membeli dari channel baru atau vendor baru. Ya, jadi kalau kita lihat mereka sangat cepat shiftingnya. Nanti ini mungkin yang disebut sebagai customer mega shift ya di slide berikutnya. Dan juga 64% customer itu shifting ke online platform. Nah, itu kira-kira tantangan yang ada di industri FMCG, baik secara global ataupun yang ada di Indonesia saat ini. Nah, kemudian bagaimana nih kita sebagai seorang FMCG industri expert atau pemain atau player di dunia FMCG merespon hal tersebut? Ya, tentunya yang pertama kita harus aware terhadap apa yang disebut perubahan dari sisi customer behavior. Ya, kalau kita lihat di sini, ya prioritas konsumen itu kini didominasi oleh pengeluaran barang sehari-hari, ya, biaya kesehatan dan juga pendidikan. Sementara barang-barang elektronik, kendaraan, wisata hiburan ya karena wisata hiburan mungkin kena lockdown ya, seperti itu. Jadi cenderung berkurang. Nah, tapi bagaimana dengan kendaraan? Kalau kita lihat di tahun 2020 kemarin itu kan kita juga mengalami yang namanya diskonnya kalau nggak salah diskon pajak dari kendaraan ya. Nah, diskon pajak kendaraan ini kadang-kadang akan meningkatkan jumlah penjualan kendaraan itu sendiri, baik yang LGCC ataupun yang tidak. Ya, kalau kita lihat dari beberapa rekan saya yang kebetulan di industri otomotif, ternyata dari penuturan mereka itu tidak terlalu mendongkrak secara signifikan. Nah, ini yang kita sebut mungkin secara konsep sebagai consumer mega shift ya, di mana perubahan perilaku konsumen itu ternyata 10 kali lebih besar dan 10 kali lebih cepat. Yang which is ini yang kita harapkan juga nanti bagaimana sebuah sistem ERP atau cloud ERP itu dapat membantu kita melakukan analisa, melakukan suatu strategic planning yang lebih cepat. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini
ada beberapa hal yang kita perlu highlight dari perubahan consumer behavior atau customer behavior ini. Ya, jadi yang pertama mereka itu lebih melihat lifestyle yang bersih dan sehat ya. Jadi makanan sehat atau kebutuhan yang sifatnya itu dalam tanda kutip akan memberikan dampak positif bagi tubuh mereka, contohnya vitamin, minuman kesehatan, itu mereka lebih mindsetnya akan lebih kebawa ke sana saat ini. Ya, jadi aspek yang kehidupan sehari-hari yang kedua ini, all aspect of the life ya become menjadi lebih fit untuk kita bisa WFH atau stay productive at home. Jadi bagaimana apa hal yang membuat mereka bisa tetap produktif, mendukung mereka untuk bisa lebih produktif di rumah, itu hal yang akan mereka lebih kejar ya. Yang ketiga juga sama ya, in-home romance or home experience ya, jadi pengalaman di rumah yang membantu mood booster lah istilahnya. Ya, mood booster mereka menjadi lebih baik kondisinya di rumah, mereka bisa bekerja lebih optimal, itu yang akan mereka lebih perhatikan. Yang keempat itu juga ada stronger community, ya, baik ini lebih secara online mungkin ya, community-nya itu menjadi lebih kuat lagi mereka. Jadi, dan yang nomor 5 nih yang menarik ya, kalau kita tahu kebutuhan Maslow ya atau hukum Maslow, itu di mana biasanya orang akan melihat dari kebutuhan pribadi dulu atau primer dulu ya, kebutuhan primer terus meningkat sampai ke yang namanya itu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, tapi saat ini konsumen kita menjadi lebih smart atau lebih strategik, di mana mereka di balik segitiga Maslow itu, ya mereka akan melihat apa yang bisa membantu mereka untuk lebih aktualisasi diri atau purpose-nya. Baru mereka tarik ke kebutuhan primer. Ternyata kebutuhan primer ini yang saya butuhkan. Nah, salah satu contohnya yang cukup mudah adalah paket data ya. Ya, sekarang ini orang boleh dibilang lebih baik saya punya paket data daripada saya sarapan gitu ya. Yaitu bercandanya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nomor 6, nah ini saya jadi konsumen yang tadi saya sebutkan juga menjadi lebih hati-hati dalam melakukan konsumsi, dalam melakukan pembelian. Mereka lebih selektif. Ya. Dan nomor 7, lifestyle-nya lebih cenderung semuanya digital. Maunya semua online. Maunya semua ya udahlah baca berita digital, pembelian digital, bahkan sampai uangnya pun dalam bentuk digital. Seperti itu. Mereka shifting semuanya ke dalam bentuk digital. Nah, ini yang melahirkan yang nomor 8 ini ya, yaitu smart opportunist. Yang mereka sangat selektif, bahkan ini yang menjadi kesempatan juga sebagai di dunia FMCG, kita yang mempunyai brand baru, ya kita mempunyai merek baru itu bisa lebih cepat bersaing dengan apa yang sudah ada di pasaran lama, jadi brand lama. Itu mungkin yang kita mesti aware ya. Nah, kemudian, responnya seperti apa sih dari FMCG expert? Saya coba komunikasi ke beberapa teman-teman yang di industri FMCG, ya mereka harus melihat pola penjualan mereka itu berubah dari yang sebelumnya tradisional ke online atau e-commerce. Bahkan pembayarannya pun kalau kita lihat di sini ya digital, ya. Jadi nggak cuma menerima pembayaran secara komersial, pembayaran secara tradisional ya, atau uang kertas, uang koin ya, karena banyak ya kalau kita lihat di iklan-iklan gitu yang digital payment ya, uang disemprot aja basah. Nah, itu yang membantu mereka juga untuk beralih shifting mindset-nya dari traditional money ke digital money seperti itu. Nah, terus kemudian marketing pun juga sama ya kalau kita lihat, karena mobilisasi dari orang-orang ini cenderung berkurang ya, bahkan di ibu kota besar seperti Jakarta, makanya banyak yang beralih ke digital marketing. Kemudian FMCG expert ini melakukan riset lebih dalam kepada behavior customer mereka, jadi lebih ke customer centric. Kira-kira di tiap kota ini kebutuhannya seperti apa, mapping kebutuhannya. Jadi mereka akan coba memenuhi stok atau barang-barang yang memang cenderung dibutuhkan di berbagai teritori tersebut. Nah, yang terakhir, kita nggak bisa nih hanya bergerak dengan satu skenario dalam bisnis sekarang ini.
Jadi membutuhkan skenario planning dari plan B, plan C, bahkan mungkin sampai plan Z seperti itu. Dan lebih banyak inisiatif lain. Nah, tapi ini 5 dari beberapa inisiatif tersebut yang saya rasa menjadi prioritas untuk player dari FMCG. Nah, tentunya sebagai player FMCG kita juga harus lebih adaptif ya, lebih siap untuk melakukan transformasi, lebih inovatif, ekspansif. Tentunya bisnis kita juga harus terus berkembang. Itu ekspansifnya, tapi juga harus smart melalui apa yang ada perkembangannya sekarang yang jadi digital channel. Keempat, ini mungkin lebih terkait sama ini. Jadi kita harus lebih mempunyai perencanaan dan juga perencanaan tersebut lebih intuitif. Oke. Dan yang kelima tentunya dari inisiatif ini harus terus cost efficient. Nah, itu bagaimana FMCG industri itu merespon. Nah, tentunya sekarang kita lihat nih, bagaimana Cloud ERP itu mensupport dari inisiatif player-player FMCG tersebut. Apakah Cloud ERP memang jawabannya? Ya. Nah, kalau kita berbicara Cloud ERP, tentunya kita berbicara terlebih dahulu terkait apa itu cloud computing ya. Seperti yang diketahui saat ini, berbagai macam sistem itu sudah larinya ke cloud. Nah, kalau belum terlalu fasih dengan istilah cloud computing, gampangnya seperti ini. Bapak Ibu pastinya mempunyai yang namanya email, ya, email atau WhatsApp, ya, untuk sarana komunikasi. Nah, kita kan nggak tahu tuh servernya ada di mana, seberapa besar server tersebut. Yang pasti kita tinggal register, kita tinggal pakai. Ya, kurang lebih cloud computing ini atau komputasi awan ini dia berada di suatu teritori gitu atau region yang membantu kita untuk melakukan akses terhadap aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Nah, contohnya yang paling mudah adalah itu dari email contohnya adalah Gmail dan juga WhatsApp. Yang pasti dari hari ke hari kita nggak perlu khawatir kalau mereka itu ada downtime yang lama atau data kita korup dan sebagainya, tiba-tiba emailnya hilang semua seperti itu. Nah, mereka di backup dengan suatu sistem yang cukup handal ya pastinya. Nah, tipenya ada 3 ya. Cloud services itu ada yang private cloud, di mana secara infrastruktur itu boleh dibilang private atau milik kita sendiri. Kemudian ada public cloud juga yang sifatnya sharing. Biasanya infrastrukturnya sharing, tapi secara security tentunya tetap private dong. Ya, jadi kita mempunyai akses sendiri-sendiri. Ya, nggak mungkin data kita itu bisa diakses sama orang lain. Nah, dan yang terakhir adalah hybrid cloud, yaitu campuran antara cloud services dengan on-premise. On-premise ini yang mungkin perangkatnya dimiliki oleh kita sendiri. Nah, nanti mungkin kalau butuh pembahasan lebih detail, kita bahas dengan kesempatan dari 3 tipe cloud. Nah, karakteristik dari cloud ERP sendiri seperti apa sih? Nah, yang pertama itu dia dideploy dengan suatu konsep yang dinamakan SaaS atau Software as a Service. Jadi tinggal kita register atau subscribe dan tinggal kita gunakan dari sisi aplikasinya. Jadi nggak perlu ribet-ribet instalasi dan yang lain-lainnya, perlu siapin server, nggak perlu. Tinggal kita register, bayar, pakai. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya pastinya kalau kita sudah menggunakan Cloud ERP, kita bisa akses dimanapun. Kita lagi WFE di mana, misalnya di Bali, mau lagi pulang kampung, nah, tidak ada hambatan. Ada perlu VPN atau enggak, itu bisa diakses dimanapun. Hanya butuh internet dan browser. Dan yang ketiga, yang pasti adalah version update-nya. Kalau kita punya aplikasi yang sudah cloud ya, beberapa aplikasi di Android gitu, contohnya ya saya kembali lagi ke WhatsApp, kita nggak perlu khawatir kalau WhatsApp kita itu ketinggalan zaman. Jadi dia akan otomatis update sesuai dengan schedule yang sudah kita tetapkan, misalnya dia akan cek update di tiap jam 12 malam, seperti itu. Dan juga deploy-nya kita tinggal tidur, dia akan install sendiri. Nah, itu karakteristik dari suatu sistem cloud. Ya, pastinya secara security juga mempunyai enterprise-based security atau keamanan yang berskala enterprise atau perusahaan besar, yang mereka mempunyai beberapa layer keamanannya tentunya ya.
Dan yang kelima, yang tadi saya juga sebutkan, aktivasinya akan menjadi lebih cepat, di mana kita tinggal register, bayar, dan juga kalau sistem ERP tinggal kita setting. Jadi dari business user ataupun implementator itu bisa lebih fokus kepada delivery dari sisi bisnisnya, bukan dari sisi hardware-nya, seperti itu. Nah, bagaimana sih gambarannya Cloud ERP ini nanti mempunyai peranan penting untuk industri FMCG? Ya, kalau kita bayangkan di sini ERP ini ada di satu tempat atau di suatu headquarter-nya ya, yang pakai ERP ini ya, di mana dia akan support sistem ERP dari sisi keuangan, penjualan, pembelian, dan juga inventory. Kemudian ada juga sistem CRM untuk mensupport dari customer-customer mereka dan juga e-commerce. Nah, di sini nanti ada beberapa fitur yang lain. Kalau misalnya kita melakukan ekspor import, dia juga support untuk multi currency. Nah, di mana dia berkomunikasi dengan beberapa region atau area. Nantinya kita akan tetapkan suatu konsep integrasi, ya, baik ini dari DKI Jakarta, terus cabang-cabang kita yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Bali, Jawa Timur, dan juga Sumatera. Nah, dia akan mampu membantu kita untuk mengkoneksikan atau collect semua datanya itu diintegrasikan semuanya terpusat di satu ERP. Ya, mereka bisa beroperasi masing-masing ya dengan multi channel atau omni channel mereka ya, mungkin nggak hanya dari sisi mobile phone, dari sisi e-commerce web, tradisional POS, tapi juga ada mungkin nanti dari sosial media. Nah, tentunya dengan skema seperti ini akan sangat membantu dari sisi kolaborasi ya, integrasi, standarisasi, cara mereka berkomunikasi pun akan sama ya. Kemudian faster analisis dan juga faster ROI. Jadi analisisnya lebih cepat, return of investment kita terhadap sistem juga akan lebih cepat karena kita langsung rasakan dampaknya secara langsung nih. Data-data yang ada di daerah ini akan dapat langsung terkoneksi secara real time ke dalam sistem ERP. Nah, ini kurang lebih global skemanya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi ada satu sistem ERP yang dia mampu mensupport dari sisi financial, kemudian inventory, warehouse, sales purchase, dan juga bagaimana secara reporting dan analytics. Nanti dia akan berkomunikasi dengan si multi-channel ini atau omni-channel system. Jadi di mana ini akan membantu terlebih dahulu untuk mengkonekkan atau mengkoleksi data dari sisi POS, mobile, social media, dan juga web commerce. Ya. Nanti akan masuk satu dulu ke sini, akan dibantu kumpulin datanya, terus dia akan berkomunikasi secara API. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di satu slide berikutnya terkait API ini. Kurang lebih skemanya bagaimana ERP ini bekerja dengan omnichannel di industri FMCG adalah seperti ini. Jadi kalau kita punya beberapa cabang yang mungkin punya beberapa alat POS atau sistem, nanti kita akan bantu komunikasikan dengan menggunakan real-time API ke ERP system. Nah, mungkin sebelum masuk ke demo dan integration dari sistem cloud ERP atau nanti yang kita gunakan menggunakan Oracle NetSuite, ya mungkin ada beberapa pertanyaan atau dari audiens. Ya, terima kasih Pak Vicky. Sebelum kita lanjut ke demo, ada beberapa pertanyaan dari Bapak Doni dari Wing Surya. Pertanyaan pertama adalah, apakah untuk FMCG harus beralih ke penjualan secara e-commerce agar penjualan tidak menurun atau bisa meningkatkan penjualan? Oke, saya coba jawab ya, Pak Doni. Jadi intinya skema penjualannya kita dari Wing Surya ya. Ya, Wing Surya sendiri sebagai sebagai pemain ya, sebagai perusahaan FMCG yang sangat besar ya, salah satu yang terbesar di Indonesia ini. Nah, tentunya punya berbagai strategi ya, baik penjualan secara langsung, direct commerce ataupun penjualan secara online.
Tapi kalau kita melihat ini Pak, trennya jawaban saya adalah yes. Hanya bentuk strategi digitalnya seperti apa, itu kita mungkin perlu diskusikan lebih lanjut nanti dengan manajemen Bapak. Seperti itu. Tapi jawabannya yes, Pak. Kalau kita lihat dari beberapa player pun, ya, itu sudah banyak yang shifting ya. Bahkan mereka bekerja sama dengan marketplace besar ya, seperti si Toko, si Ijo, sama si Oren, si Shopee. Mereka membuka suatu online shop di sana. Jadi kayak ada suatu store-nya, misalnya official store atau apa gitu ya, yang mereka mulai menjual dari sisi marketplace platform. Nah, tentunya itu akan membantu mendongkrak penjualan dari perusahaan. Nah, tapi kan akan timbul challenge baru ya, di mana kita collect data-data tersebut seperti itu. Nah, tapi jawabannya secara singkatnya sih yes, Pak. Kita harus melakukan transformasi ke digital. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Vicky. Masih dari Bapak Doni juga, pertanyaan kedua, idealnya, berapa persentase penjualan secara e-commerce dari suatu perusahaan FMCG? Nah, ini dari pengalaman saya ngobrol dari rekan-rekan yang saya kenal dari dunia FMCG ya Pak ya. E-commerce sendiri saat ini itu mampu menempati penjualan sebesar 30 sampai 45%. Seperti itu. Jadi yang mereka biasanya tempatkan dari kios-kios itu pun mereka encourage untuk berjual secara e-commerce gitu. Jadi nggak cuma dari produsen secara langsung untuk membuka marketplace ya, dari sister company-nya buka marketplace. Dari kios-kios pun mereka encourage, mereka ajarin untuk bisa mendongkrak penjualan secara e-commerce. Karena bagaimanapun juga distribusi ini yang harus jalan kan Pak. Kalau kita FMCG, distribusi turnovernya harus cepat. Kalau di distribusi kita mandek istilahnya berhenti ya. Tentunya dari sisi pusat pun akan mengalami kesulitan. Nah, intinya strategi digital ini nggak hanya berada di pusat, tapi harus sampai ke kaki tangan, bahkan jari-jarinya yang ada di daerah. Seperti itu, Bapak. Jadi pengalaman saya diskusi dengan teman saya yang ada di UL ya, di Unilever, itu mereka menempatkan strategi yang tadi itu 30% karena memang risetnya 30% dari 2019-2020 itu naik, target mereka adalah paling enggak itu. Penjualan digital mereka itu bisa sekitar 30% sampai 45% strateginya dijual melalui channel e-commerce. Seperti itu. Baik, dan untuk satu pertanyaan terakhir pada sesi kali ini, nanti sisa pertanyaannya akan kami coba jawab dalam sesi Q&A. Masih dari Bapak Doni juga, pertanyaannya adalah, apakah dengan menjual secara e-commerce tidak akan berdampak juga mempengaruhi penjualan retailer? Oke. Ya. Jadi dampaknya pasti ada ya Pak ya. Jadi lebih ke shifting ya. Mungkin si distributor kita sama ya. Volume penjualan mereka pun diharapkan juga meningkat gitu. Tapi channelnya ini shifting dari yang mungkin secara tradisional, mereka akan lebih banyak berjualan secara online. Nah, ini kalau kita lihat juga makin banyaknya pertumbuhan dari sisi industri logistik. Nanti kalau kita bahas lebih lanjut ya, mungkin di sesi series kita yang berikutnya, SGM series, industri logistik ini kalau kita lihat makin banyak bermunculan. Ya, jadi yang awalnya hanya si cepat, terus kemudian antar aja, ya, JNE. Nah, sekarang mereka pun ini sudah setara, bahkan JNE, Tiki yang pemain lama ya, kalau kita lihat itu mereka tuh sudah bersaing di level yang sama kalau saya lihat ini ya sekarang ya, si cepat aja gitu. Nah, dan makin banyak lagi kalau saya lihat pada saat saya misalnya melakukan perjalanan pulang kerja gitu ya, banyak ternyata ini ada
pemain baru nih di logistik gitu. Nah ini sebagai salah satu buat saya sebagai salah satu trigger ya, atau sebagai salah satu informasi di situ bahwa memang penjualan secara online tuh meningkat sangat tajam. Jadi memang dampaknya tentu ada kalau saya lihat ya, karena memang shifting tadi itu ya, seperti itu Pak Doni. Semoga menjawab pertanyaan Pak Doni. Thank you. Baik, terima kasih Pak Vicky, dan akan kita lanjut dengan demo mengenai integration, analysis, faster, and better decision making with Cloud ERP. Untuk Pak Vicky, bisa kembali dilanjutkan. Nah, mungkin saya izin tutup screen saya untuk video saya ya, karena untuk hemat bandwidth dari sisi demo. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke demo di ERP itu sendiri, nah saya mau bahas sedikit konsep untuk integrasi biar kita semua align. Kira-kira konsep integrasi itu seperti apa sih? Ya, kalau secara sistem itu digambarkan di yang atas ya Bapak Ibu, simpelnya. Jadi kita punya mobile phone, ya mobile phone atau mobile application di sini. Nah, dia melakukan suatu action. Kita pencet tombol, ya, dia melakukan satu action, di mana di situ adalah request. Ya, dia meminta sesuatu. Misalnya saya mau masukkan ini ke keranjang, ya. Saya mau masukkan ini ke order card, ya. Atau saya mau check out. Nah, di situ API akan merespon. Saya akan merespon dan server akan memberikan respon itu balik kepada mobile application. Oke, kamu masuk keranjang. Nah, saat ini barang kamu ada 10 item di keranjang. Nah, gampangnya kalau kita lihat skemanya seperti itu. Ya, kalau kita gambarkan lebih sederhana lagi ke dalam konsep restoran, mobile phone ini ibarat kita yang sedang makan di restoran tersebut. Jadi kita mau lihat pesan makanan gitu ya, kita mau pesan order makanan, panggillah si waitress. Waitress tentunya memiliki suatu SOP, suatu standar kerja gitu ya. Dia harus memberikan checklist nih. Saya pakai kertas, saya checklist, Bapak mau pesan apa? Bahkan sekarang udah lebih modern, pakainya mobile tab gitu ya. Saya tinggal checklist atau mobile tabnya saya kasih aja ke customer. Bapak mau pesan apa? Terus kemudian nanti saya akan checklist sesuai dengan pesanan Bapak, saya akan ulang, repeat. Nah, tentunya SOP yang bagus seperti itu ya. Bapak pesan ini misalnya ayam goreng 2 piring ya, kemudian minumnya jus jeruk dan jus mangga. Ayam gorengnya yang satunya pakai kecap, yang satunya pedas. Nah, saya masukkan ke kitchen tuh ya. Jadi kitchen akan terima sesuai dengan apa yang sudah saya tulis. Nah, kemudian kitchen akan memberikan respon berupa orderan tersebut. Jadi orderannya yang pasti kalau kita berada di restoran yang cukup yang profesional ya, saya bilangnya yang cukup profesional, tentunya orderan kita pun akan selalu sesuai dengan apa yang kita pesan. Ya, which is tadi ayam goreng, satu pakai kecap, satunya pedas. Terus kemudian minumnya jus jambu dan jus mangga, seperti itu ya. Nah, ini yang kita namakan skema integrasi. Jadi ada permintaan, ada respon dari si kitchen dan waiter. Kitchen memasak, waiter membantu menyampaikan. Nah, ini skema waiter ini ibarat si API. Jadi dia yang membantu mengkomunikasikan dari si pelanggan dan juga si kitchen ini. Nah, dengan adanya API, keuntungannya apa sih? Nah, kita mempunyai suatu skema komunikasi yang standar. Ya, jadi mau berapapun konsumennya, mau ada berapa meja, baik itu 1 meja ataupun 10-20 meja, skema pelayanannya pun akan tetap sama. Ya, di situ dia akan membantu untuk benefit yang kedua. Jadi lebih cepat komunikasinya, lebih mudah karena sudah standar. Nah, dan itu akan membantu kita untuk dapat melakukan yang namanya automation. Ya, kalau kita udah punya SOP yang firm, di sini di API-nya udah jelas nih. Kita bisa action-nya ngapain aja, cuma terima pesanan, ngantar pesanan, ya kita nggak akan expect dia melakukan yang lain. Gitu. Jadi kita bisa trigger yang ketiga, yaitu automation. Nah, kalau ketiga ini sudah kita bisa lakukan di API kita nantinya, kita bisa menjangkau pasar atau cabang atau region yang lebih luas.
tentunya dengan standar yang sama, Bapak Ibu. Jadi kita mau perluasan cabang dimanapun, ya pokoknya kita tinggal deploy, tinggal tambah waiternya, tinggal saya tambah mejanya gitu. Saya nggak perlu khawatir bahwa dia akan melakukan sesuatu hal yang di luar kemauan saya. Dan tentunya ini akan membawa company atau korporasi kita ke state yang lebih maju atau future ready ya. Jadi kita mau berkembang kapanpun dengan skema yang sudah kuat, kita akan siap. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita sekarang akan coba masuk ke Oracle NetSuite demo. Kira-kira Oracle NetSuite ini gimana, atau sebuah cloud ERP ini gimana akan membantu bisnis FMCG kita. Sebentar, saya akan pindah ke browser ya, Bapak Ibu. Ini adalah home dari NetSuite itu sendiri, ya, di mana NetSuite ini nantinya kita akan bisa akses, kita akan bisa personalize aksesnya, kita akan bisa personalize aksesnya berdasarkan role. Ya, jadi misalnya saya punya role di sini hanya sebagai administrator, saya akan bisa extend. Saya sebagai administrator atau di sini saya set administrator ini sebagai seorang sales manager. Nah, nanti kita bisa akses dengan role-role yang berbeda dan tentunya akan memberikan dashboard yang berbeda pula untuk kita. Terus kemudian yang kedua yang perlu saya highlight di sini adalah, ternyata di sini ada suatu intuitive item ya, berupa reminder. Ya, di sini kita bisa melihat nantinya ada berapa order yang harus saya penuhi, ada berapa sales order yang harus saya tagih, dan juga yang overdue ada berapa nih kira-kira. Ini kalau kita klik, dia langsung akan masuk ke transaksi-transaksi tersebut. Jadi ini lebih banyak invoice-nya B2B ya, teman-teman. Kalau B2C sih harusnya langsung seperti itu. Nah, kemudian yang lain yang kita dengan mudah bisa personalize di sini adalah dashboard, ya. Dashboard atau KPI matters yang ada di halaman. Yang tentunya data ini nantinya kita bisa lakukan slice and dice, atau karena datanya sifatnya multidimensional ya. Di sini yang saya set adalah data region, kemudian data sales channel, dan yang terakhir adalah data produk kategori nantinya. Seperti itu. Nah, kemarin kita coba set ini dalam waktu hanya beberapa hari ya, kurang dari 3 hari untuk set data ini. Nah, dan kita pun bisa melakukan customisasi dashboard-nya secara fleksibel di sini. Nah, contohnya kita bisa tempatkan analytics yang lain nanti. Saya akan coba tempatkan ini nanti di sesi akhir presentasi ya. Saya coba demokan dulu di sini. Jadi di sini kita bisa lihat ya sales per region versus sales channel-nya seperti itu. Kalau kita lihat penjualan di West Java ternyata paling tinggi di sini adalah untuk penjualan dari sisi channel marketplace. Ya, di yang lain pun kebetulan sama karena saya pakai data dummy-nya. Kalau kita mau lihat hanya penjualan komparasi secara penjualan tradisional dan juga penjualan secara marketplace seperti apa, saya bisa lakukan hal itu. Jadi saya bisa compare. Kalau misalnya nanti channel dari Bapak Ibu cukup banyak, kita bisa aktifkan seperti yang ada di NetSuite. Nah, dashboard di bawahnya adalah kita bisa lihat penjualan by kategori. Ya, dari bulan ke bulan. Dan ini bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata memberikan insight bahwa penjualan medicine atau obat-obatan ternyata yang paling tinggi. Ya, mungkin medicine termasuk juga vitamin ya. Nah, kalau kita mau compare antara yang biru ini food sama medicine juga sama caranya. Kita tinggal klik-klik di sini. Jadi tinggal kita nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita mau rubah bentuk chartnya pun bisa, mau dengan line dan sebagainya. Nah, tentunya komparasi ini atau bagaimana kita melakukan modifikasi data ini nanti bisa dengan mudah dilakukan di platform NetSuite. Ya, karena dia mempunyai satu tools yang namanya analytics. Ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi medicine ya, ternyata datanya menunjukkan untuk top item by region, ya. Jadi dari DKI, Sumatera, Central Java, West Java, East Java.
ternyata kalau kita lihat CDR multivitamin ini yang nomor 1 ya. Jadi CDR multivitamin ini yang nomor 1 ternyata. Oh, ternyata datanya sama nih dengan analisa secara sales by kategori ini. Ternyata medicine yang paling tinggi, oh ternyata si CDR ini yang mendongkrak penjualan, atau vitamin C ini yang mendongkrak penjualan secara retail di masing-masing daerah. Ternyata konsumennya suka-suka sama untuk isep CDR multivitamin seperti itu. Nah yang kedua, kalau kita lihat juga Sobut Chicken Nugget ya. Ini termasuk makanan dan seterusnya. Kalau kita lihat top item region, nanti kita bisa analisa lebih lanjut. Nah, kemudian yang di sebelah kiri ini kalau kita lihat ada mini dashboard yang namanya sales trend. Oh, kemarin saya coba masukkan data penjualannya ini dari Januari 2021. Nah, dia baru naik di sini. Yang sebelumnya belum ada data, ya tipis-tipis di sini. Nah, dia naik di sini. Saya masukkan sampel datanya mulai dari Januari 2021. Nah, ternyata kalau kita lihat secara global, dia ada sedikit penurunan di bulan, kira-kira bulan Maret, ya, April nih. Dari yang sebelumnya 1,274, oh sedikit turun 1,174. Ya, dan seterusnya. Nah, ini juga kita bisa lihat stok inventory kita, ya. Jadi, kalau kita lihat di sini adalah perbandingan antara nilai inventory dan nilai barang yang dijual atau COGS secara value. Nah, ternyata kita masih mempunyai stok sebanyak ini. Nah, ini mungkin secara cost efficiency. Nah, secara cost efficiency mungkin dari orang yang memanage inventory kita bisa melakukan analisa dan bisa melakukan action dari sisi ini. Kayaknya saya perlu persempit nih marginnya, saya overstock di sini. Nah, saya perlu persempit ini, saya kurangin order point-nya mungkin 50% dari yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai intuitive dashboard. Yang dia mampu memberikan membantu kita untuk bisa melakukan analisa secara cepat. Karena data ini kita langsung collect dari masing-masing cabang. Nah, ini perbandingan dari stock out sama stock in. Jadi pengeluaran stok dari penjualan dan juga yang biru ini adalah jumlah stok kita yang kita beli gitu ya. Dari tiap cabang di bulan ke-6 nih kalau saya salah. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata stok in-nya hampir tidak efektif tuh di Sumatera. Kalau yang di cabang-cabang lain banyak yang overstock ya, terutama di West Java nih gap-nya tinggi sekali. Jadi ini mungkin yang saya perlu kurangi. Nah, itu Bapak Ibu kurang lebih dashboard-nya seperti itu. Bagaimana NetSuite memberikan kemudahan untuk kita membangun dashboard ini, di mana dashboard ini sendiri sudah menjadi fitur dari sistem NetSuite ini sendiri. Nah, kalau kita lihat, ini sedikit teknis ya Bapak Ibu, saya akan bawa masalah singkat saja. Jadi di sini kita bisa langsung melakukan drag and drop terhadap data yang kita dapatkan dari NetSuite. Contohnya saya mau menambahkan beberapa item di sini. Saya tinggal melakukan drag and drop. Data ini nantinya kita akan bisa pivot, kita akan bisa lakukan analisa dengan cepat. Jadi kita mau dashboard baru, kita tinggal tarik saja, tinggal masukkan ke dashboard. Konsepnya seperti itu, Bapak Ibu. Semoga bisa ditangkap dengan cukup jelas. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa di-Q&A. Nah, kemudian untuk yang terakhir, saya akan coba sedikit demokan. Kita punya data di sini yang saya coba integrate dari luar ya, which is dari database DWH tadi yang kita demokan di DWH untuk multi channel. Nah, di sini ada 4.000 data yang sudah saya coba integrate. Ya. Jadi konsepnya seperti apa sih integrasinya? Saya akan coba play dari video yang baru kemarin malam kita siapkan untuk integrasinya ini. Jadi nggak memakan waktu lama juga Bapak Ibu untuk kita bisa mengintegrasikan data dari DWH ke dalam NetSuite. Nah, ini saya pakai satu tools untuk integrasi ya. Saya play aja. Bapak Ibu bisa melihat. Ini dibantu oleh rekan saya, Bapak Rian dan Bapak Koko, untuk membantu menyiapkan integrasi ini. Jadi, nah kita punya ribuan data di sini.
Ya, kita punya ribuan data, dummy data, sales, nah, terkait bermacam-macam produk, ada Baycon, Harpic, Wipol, dan berbagai macam channel di sini. Ini kita coba integrasikan. Dari DB-DWH ini masuk ke dalam NetSuite. Nah, prosesnya seperti apa? Kalau kita lihat dari sisi recordingnya itu sendiri, ya, di sini secara timer sudah berjalan, ya, ini 30 detik. Nah, di sini totalnya itu sampai 1 menit 30 detik untuk mengintegrasikan, ini baru starting di 44 detik, dan nanti akan berakhir kira-kira di 1 menit 30 detik. Jadi kurang lebih dari 1.000 data itu diintegrasikan dalam waktu cukup singkat. Nah, saya percaya ini nantinya lebih bisa dioptimalisasikan lagi untuk integrasinya, untuk menjadi lebih cepat. Nah, ini masih proses. Kebetulan dari rekan saya, Pak Rian dan Pak Koko, itu mengambil datanya per 100. Jadi per batch 100 dia masukkan ke dalam NetSuite. Nah, kalau kita lihat sudah selesai kayaknya Bapak Ibu. Itu di menit 1.30 ya, seperti itu. Dia sudah selesai. Nah, datanya kalau kita lihat lognya juga terbentuk di sini menggunakan software service, ya, integration-nya sudah selesai. Nah, data yang masuk di NetSuite tadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ada kemarin bertambah sekitar 2.000 data. Nah, ini kurang lebih konsep yang integrasi yang dimiliki oleh NetSuite dan juga DWH database untuk data warehouse database untuk multi channel. Nah, saya lanjut ke presentasi. Nah, tentunya kalau kita memiliki dashboard yang insightful, saya bilang insightful dan juga intuitif untuk mensupport bisnis kita. Tadi kita bisa lihat flash and dice, kita bisa kombinasikan mau datanya by kategori, datanya by region, datanya by sales channel. Nanti juga kita bisa tambahkan beberapa data lagi. Ini contohnya adalah data barang kita atau SKU kita dengan cabang-cabang ya yang ada di berbagai daerah. Nah, kita juga bisa analisa itu stoknya masih berapa. Nah, ini datanya kalau kita bisa komunikasikan tentunya, nah kita bisa lebih intuitif ya, kita bisa lebih akurat dan lebih cepat untuk melakukan analisa seperti itu. Dan ini kita bisa lebih banyak lagi melakukan slicing and dice, slice and dice dari sisi data baik secara operasional ataupun finansial. Nah, dari sini saya coba ambil kesimpulannya atau key takeaways-nya dari apa yang kita bisa lakukan dengan sistem Cloud ERP dan juga integrasi dengan sistem yang ada di masing-masing teritori atau di masing-masing cabang, ya, atau di masing-masing depot ya, distribution point. Nah, key takeaways-nya adalah di zaman pandemi sekarang ini atau zaman digital, nah, kita I think we have to move ya, we have to move. Kita harus mempunyai strategi untuk bergerak ke sistem cloud atau sistem komputasi awan tadi itu. Sehingga kita bisa melakukan operasional yang lebih dinamis. Nah, dari situ kita berangkat ke takeaway yang kedua, di mana kita lebih bisa mengoptimalisasikan selling strateginya kita atau strategi penjualan kita, di mana akan muncul lebih banyak opsi nantinya. Kita punya channel yang tradisional, kita punya channel yang online, kita punya channel yang mungkin dari web juga, web commerce, ada mobile, sosial media. Tentunya kita akan memiliki lebih banyak kreativitas atau opsi nantinya untuk bisa melakukan satu penjualan kita. Dan yang ketiga, kita harus selalu atau kita harus agile, siap untuk mengantisipasi atau execute perubahan tersebut. Jadi kita harus selalu siap untuk bertransformasi. Nah, itu beberapa tiga takeaways yang saya bisa sampaikan di sesi kita pada pagi hari ini. Nah, demikian presentasi dari saya. Semoga bisa membantu Bapak Ibu di industri
yang berperan di industri FMCG. Sesi saya kembalikan kepada Karissa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Vicky atas penjelasannya. Sudah kita lihat bersama ya pemaparan serta demo pada webinar pagi hari ini. Dan jika terdapat pertanyaan, bisa dilanjutkan pertanyaannya dalam Q&A box dengan format nama, strip nama perusahaan, strip pertanyaan. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Masih lanjutan dari Bapak Doni dari Wing Surya. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada best strategi untuk meningkatkan penjualan dengan e-commerce tetapi tidak menurunkan existing sales? Oke. Jadi gimana caranya untuk penjualan secara e-commerce tapi tidak menurunkan existing sales secara total ya Pak ya? Atau sales secara tradisional nih. Nah, kalau saya coba jawabnya mungkin secara sales tradisional. Tentunya kalau dari saya sih strategi penjualan ya mau nggak mau, karena kalau kita ngomong penjualan kepada market adalah secara total ya Pak ya. Kalau kita melihatnya secara channel per channel, kita mau fokus dua ya rada sulit. Karena shifting tadi yang saya sebut tadi itu terjadi. Ya kalau kita nggak mengikuti tren, tentunya ya kita akan ke istilahnya ke apa ya, kemakan sama kompetitor kita. Gitu. Jadi mereka yang mampu mengikuti perubahannya dan menjawab kebutuhan dari sisi konsumen, ternyata konsumen saya lebih suka online, mostly untuk produk-produk ini misalnya ya. Ya, kalau kita nggak bisa dengan cepat menjawab kebutuhan tersebut melalui channel yang mereka butuhkan, tentunya kita akan ke-replace oleh kompetitor kita. Nah, tapi gimana untuk tidak menurunkan secara total? Mungkin kalau dari saya nih, bukan sebagai expert penjualan ya, tapi mungkin gambarannya adalah ya kita bisa lakukan strategi secara cross-selling ya mungkin ya. Cross-selling. Jadi secara barang-barang yang dijual secara online mungkin kita bisa lakukan dengan sales channel yang berbeda tapi saling berkolaborasi gitu mungkin. Ya. Jadi instead jual barang hanya secara online, tapi mungkin bisa menambahkan value added dari offline yang kita juga tawarkan ke mereka gitu. Jadi, nah ini mungkin saya sih bukan sebagai expert, tapi gambarannya sih mungkin strateginya bisa seperti itu ya. Jadi ke distributor kita bisa encourage Pak. Jadi selain mereka juga membuka channel secara online, mungkin bisa melakukan promo secara offline, gitu. Jadi bukan cross selling istilahnya. Jadi strateginya bisa bareng. Kalau yang kurang channelnya kita bisa lakukan promo untuk mendongkrak penjualan. Tapi di sisi lain, karena memang kebutuhan konsumen ini shifting ke online, kalau kita lihat, nah ini kita yang lebih gencar penjualannya ke sini. Tapi yang offline mungkin kita bisa buka di traditional market kita ya, di kios-kios itu, ya kita bisa package. Ya, dengan package ini kan kita bisa jual barang-barang secara lebih cepat mungkin ya. Jadi package misalnya beli ini 2 bonus 1 atau seperti itulah. Nah, itu mungkin gambaran dari saya, Pak. Semoga bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih Bapak Vicky. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa tantangan terbesar kalau mau berpindah dari on-premise ke full cloud? Ini menantang sekali Pak pertanyaannya. Jadi dari pengalaman kita, untuk beberapa klien dari Adson yang sebelumnya mereka memiliki sistem on-premise dan mau shifting ke cloud. Yang pertama adalah dari change management. Itu tantangan yang paling besar. Ya. Atau dari user yang sebelumnya belum menggunakan sistem ke menggunakan sistem, itu lebih besar lagi. Nah,
tantangan utama yang saya lihat di sini adalah change management. Jadi ada kemungkinan pola kerja mereka akan berubah. Jadi yang sebelumnya mereka harus bekerja di office, mungkin nanti mereka bisa bekerja lebih dinamis atau lebih mobile di lapangan. Dan itu semuanya akan terkoneksi. Ya mungkin beberapa sales kita yang mungkin sistemnya sebelumnya terpisah, ya island to island, nanti bisa lebih terkoneksi, ya lebih integrated dengan sistem yang ada di pusat. Jadi KPI mereka akan sangat terpantau, seperti itu. Baik, dan pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa dilakukan dengan existing server dan data center jika beralih ke full cloud? Oke. Nah, itu saya juga pernah mengalami, Bapak, di perusahaan yang saya kelola sebelumnya juga. Jadi, mereka sebelumnya memiliki beberapa server ya. Memiliki beberapa server dan beberapa sistem on-premise. Ya, kebetulan server-servernya ini umurnya udah lebih dari 4 tahun. Yang which is performanya pun atau maintenance-nya pun sudah cukup tinggi, performanya pun menurun gitu. Jadi setelah 4-5 tahun kan mereka akan mengalami degrading ya, dari sisi server itu sekitar 6 tahun dia akan mengalami degrading 6-8 tahun. Nah, di situ maintenance-nya akan mulai naik tuh. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, tentunya ada beberapa strategi, Pak. Yang pertama ya di lelang itu server. Itu strategi pertama. Jadi maintenance-nya ya kita jual aja server untuk mungkin bisa dipergunakan pihak lain yang mungkin lebih perlu gitu. Itu yang pertama. Jadi maintenance kita bisa kita convert server itu ke other income dari perusahaan atau keuntungan dari perusahaan. Maintenance-nya kita bisa nolkan, kita bisa beralih untuk subscription dari sisi operational. Nah, yang kedua, saya akan gunakan sebagai file server. Ya, file server tentunya dengan duplikasi, ya, dengan istilahnya itu rate skema. Ya, kalau database-nya itu kan, kalau kita gunakan sebagai file server, yang paling penting kan datanya ya, datanya jangan sampai hilang. Nah, tentunya untuk file-file yang sifatnya non-critical. Ya, contohnya adalah file-file video untuk pembelajaran, file foto. Kadang kan company perlu tuh file-file foto, video gede-gede gitu ya. Nah, itu saya taruh di sana. Jadi kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya nggak kritikal. Karena mereka memang sifatnya, si server ini sudah cukup tua ya. Jadi kalau kita taruh data-data kritikal, resiko juga. Seperti itu sih. Nah, itu mungkin beberapa strategi yang bisa kita lakukan sih. Ya, strategi ketiga mungkin kalau tim IT-nya kuat di perusahaan Bapak Ibu, itu bisa digunakan sebagai development server Bapak Ibu. Ya, jadi development itu kan sebenarnya juga nggak terlalu beresiko ya kalau ada kenapa-kenapa ya, lain dengan production server seperti itu. Nah, mungkin instead of kita jual, kita bisa utilisasikan kepada hal-hal yang sifatnya non-critical. Itu yang biasa saya lakukan seperti itu. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Vicky dan juga pertanyaan dari Bapak Doni. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tito Bisma dari Institut Teknologi 10 November. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa ada beberapa perusahaan yang tidak berhasil menerapkan sistem ERP? Umumnya permasalahan apa yang dihadapi sehingga menyebabkan gagalnya penggunaan? Lalu pertanyaan kedua adalah pertimbangan apa dalam memilih modul ERP yang penting dalam perusahaan baru? Oke. Nah, ini mungkin nanti bisa dibantu juga dari rekan-rekan Edson untuk yang pertanyaan dari Pak Tito. Jadi benar sih Pak, ini suatu permasalahan yang sampai sekarang pun masih banyak terjadi. Jadi sistem ERP bukan dilihat sebagai suatu sosok penolong. Pada saat diimplementasikan, dia akan dilihat sebagai suatu momok gitu ya. Jadi karena kok ribet ternyata kok user saya malah banyak yang istilahnya resisten terhadap penggunaan ini. Nah, kalau dari pengalaman saya,
ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau perlu kita siapkan sebelum implementasi ERP ini berjalan. Yang pertama, mungkin saya singkatnya adalah dari sisi PPT, Pak. PPT. People, Process, and Technology. And one other things adalah data. PPTD jadinya. Ya, jadi kita perlu siapkan 4 faktor ini. Yang pertama, orangnya, people, itu mereka harus siap untuk melakukan transformasi. Kalau mereka ada concern yang belum kita jawab, jadi sebagai yang manage nanti ERP-nya misalnya ya, kita tahu problemnya internal ternyata dia resisten dan kita belum tangkap misalnya resistennya dia karena apa. People-nya ini kita harus cari tahu dulu. Karena dia merupakan key player ya atau key user-nya, ternyata dia resisten. Nah, kita harus bereskan dulu ini. Jadi instead of dia akan menjadi blocker pada saat implementasi ini, dia harus menjadi champion kita. Karena mungkin dia ini yang biasanya resisten, dia yang paling kritis, Bapak Ibu. Ya. Kenapa kok dia resisten terhadap penerapan sistem ERP yang baru ini? Nah, itu dari sisi people. Kita harus handle dulu ini, bahwa kita nggak bisa ngomong 100% ya. Paling nggak 80% itu sudah paham apa tujuan, apa goals-nya kita menerapkan sistem ERP. Itu yang perlu kita handle. Pertama. Terus kemudian proses. Nah, prosesnya gimana? Apakah kita sudah petakan dengan jelas proses seperti apa yang akan kita generate nantinya ke dalam sistem ERP? Atau challenge mana yang kita perlu highlight pada saat penerapan sistem ERP? Nah, tentunya itu yang faktor kedua yang kita perlu highlight dengan jelas. Kalau tidak, mungkin ya pada saat implementasi nanti perlu dibahas, nah itu yang akan menyebabkan suatu hal yang abu-abu. Ya, itu yang berbahaya, cukup berbahaya. Nah, yang ketiga adalah dari sisi teknologi atau sistem. Nah, tentunya untuk implementasi sistem ERP, kita perlu mengenal dengan baik sistem ERP seperti apa yang kita akan pakai. Ya paling nggak perlu 100% kita harus mengenal. Kalau nggak kita jadi konsultannya aja ya. Ngapain kita hire seorang konsultan gitu seperti AdSense. Nah paling nggak kita 60% tuh udah ngerti. Oh sistem ERP ini akan saya gunakan seperti ini. Ya, oh fitur-fiturnya ada seperti ini. Kira-kira nanti saya akan pakai di proses seperti ini. Jadi kita udah paham penggunaannya seperti apa sistem ERP ini. Nah di AdSense pun sendiri kita juga lakukan yang namanya semacam NetSuite experience seperti itu ya. Jadi ada piloting terhadap sistem ya. Terhadap sistem nanti kita coba simulasikan dari bisnis proses Bapak Ibu, kita POC-kan, di situ Bapak Ibu juga bisa mencoba sendiri memasukkan transaksi, ternyata oke nih, seperti ini, bisa dengan seperti ini dan hasilnya seperti yang saya ekspektasi. Nah, itu faktor ketiga yang kita sepertinya harus tackle dulu ya. Dan yang terakhir adalah dari sisi data. Nah, data juga kita harus siapkan. Karena bagaimanapun, suatu sistem yang baik, tanpa adanya data yang baik, itu akan menjadi, saya kasarnya bilang saya sampah. Seperti itu. Jadi, garbage in, garbage out. Jadi, sistem nggak akan bisa merubah suatu data yang salah itu menjadi benar. Gitu. Tapi suatu data yang benar, kita akan olah menjadi suatu data yang lebih meaningful. Itu fungsinya sistem. Seperti itu, Bapak Ibu. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaan pertama, dan yang untuk pertanyaan kedua, pertimbangan apa dalam milih modul ERP, sepertinya sudah terjawab juga tadi ya. Jadi kita harus lebih mengenal pro and cons-nya atau fit and gap-nya ini paling enggak 70%, 75%, 80% itu sistemnya ini udah fit dengan requirement kita. Ya, jadi tinggal nanti sisanya 20% itu ada sedikit-sedikit touch up atau customisasi lah kita bilang. Mungkin yang sifatnya aksesoris ya Pak. Jangan sampai ternyata core-nya itu kita belum firm, tapi kita milih core function-nya nih. Misalnya Bapak di industri FMCG, which is distribution, logistiknya Bapak butuh sangat kuat, ternyata ERP-nya nggak bisa handle. Nah, Bapak pilih. Nah, itu kita pilih kayak pilih kucing dalam karungnya. Sebaiknya dan seperti itu. Jadi harus make sure, pastikan sampai ke POC-nya itu clear, apa yang kita mau, baru kita decide. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, bisa balik ke Karissa. Baik, terima kasih Bapak Vicky atas jawabannya. Ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hari Satria, menanyakan,
Jika restoran atau jaringan resto sudah bekerja sama dengan startup yang sudah ada, misalnya GoFood, GrabFood, ShopeeFood, apakah integrasinya bisa dibuat otomatis? Di mana data penjualan ke setiap startup tersebut bisa diketahui setiap saat, dan juga pembayaran yang diterima setiap hari dari masing-masing startup tersebut. Oke. Nah, ini konsepnya mungkin udah menuju ke multi-channel, bahkan omni-channel ya, Pak Hari. Thank you nih pertanyaannya. Jadi, dari sisi integrasi, Bapak Hari, tentunya NetSuite sendiri kan udah memiliki konsep Open API. Dia bisa diintegrasikan, baik yang skemanya menggunakan, ini saya berbicara sedikit teknis ya, menggunakan swap arsitektur atau REST arsitektur. Nah, tentunya dia akan sangat welcome dengan beberapa third-party application atau third-party system, atau saya lebih sebutnya sebagai ekosistem yang ada di GoFood, GrabFood, dan juga Shopee. Nah, mereka pun memiliki suatu skema integrasi atau API yang sudah standar, yang ternyata secara payment pun sudah bisa bekerja sama dengan beberapa digital payment. Jadi baik itu, kalau kita lihat ya contohnya untuk marketplace kayak Blibli, ternyata mereka pun juga sudah membuka digital payment punyanya Blipay sendiri ataupun juga OVO. Terus kemudian bisa pakai yang lain juga seperti itu untuk langsung ke banking. Nah, tentunya integrasinya apakah bisa dibuat otomatis? Jawabannya sangat bisa, Bapak. Jadi data penjualan, data pembelian, pembayaran itu bisa diintegrasikan secara online, baik itu real time ataupun near real time. Nah, konsepnya kurang lebih ya mengikuti yang tadi itu, bisa direct integration kalau memang mereka sudah buat spesifik ya. Nah, itu tentunya bisa direct integration. Tapi secara skema integrasi, kalau kita memang mau menghubungkan beberapa channel penjualan, skemanya kurang lebih seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Tapi kalau memang sudah spesifik, misalnya pembayaran dengan OVO, saya sudah buka API-nya nih. OVO payment untuk receive deposit misalnya. Ya saya tinggal pakai API itu. Nanti otomatis secara konfirmasi bankingnya, kalau ada pembayaran lewat OVO, OTP-nya semua akan jalan. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Hari. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Vicky atas jawabannya dan kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya, jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan personal, bisa dikirim melalui email atau juga telepon ke kantor AdSense Consulting. Lalu selanjutnya kami mohon perhatian dari Bapak dan Ibu peserta webinar. Saat ini kami akan memulai sesi polling terkait dengan isi webinar. Mohon untuk kesediaan waktunya untuk mengisi polling yang akan kami tampilkan di layar monitor Anda. Waktu polling bisa dimulai dari sekarang.
Baik, terima kasih atas kesediaan waktu Bapak dan Ibu dalam mengisi polling session. Sekarang kami akan announce 3 pertanyaan menarik dari peserta webinar yang sekaligus berhak mendapatkan merchandise eksklusif dari Adsen Consulting. Dan dimohon kepada ketiga penanya yang akan kami sebutkan namanya ini mengirimkan kelengkapan data berupa nama, alamat pengiriman, dan juga nomor telepon yang bisa kami hubungi guna pengiriman merchandise. Kelengkapan data bisa ditulis dalam kolom chat. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Doni dari Wing Surya, kedua dari Bapak Tito Bisma dari Institut Teknologi 10 November, dan yang ketiga dari Bapak Hari Satria. Kelengkapan data, sekali lagi saya ingatkan, bisa dikirimkan melalui chat box untuk pengiriman merchandise. Terakhir, kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Vicky Sanjaya atas presentasinya dan jawabannya. Semoga sesi Q&A kita dan webinar pada pagi hari ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, serta juga perusahaan. Sekarang sudah tiba saatnya bagi kami untuk mengakhiri webinar. Kami dari segenap tim Adsen Consulting mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta. Stay healthy and success for all of you, and see you in our next webinar. Adsen Consulting, we accelerate your business performance.